hari ini kita akan membahas sesuatu tema yaitu Aku Citra Allah yang Unik, kelas 7 Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Agatha Rosi Amanda Sigalingging. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada kami yang telah mengantar kami untuk memulai belajar di sekolah kami ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami agar kami dapat belajar dengan baik dan bertanggung jawab sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih berguna. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk saat ini, agar kami dapat mengikuti pembelajaran agama dengan hati terbuka, sehingga iman kami makin berkembang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi. Di sini ada pertanyaan, yaitu apakah kalian merasa berbeda dengan orang lain? Dan mengapa manusia berbeda satu dengan yang lain? Perbedaan antar manusia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang membentuk kepribadian, kebiasaan, dan kemampuan seseorang. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor yang pertama yaitu faktor genetika atau keturunan. Genetika berperan besar dalam menentukan ciri fisik dan beberapa sifat seseorang. Misalnya, seorang anak yang memiliki rambut keriting kemungkinan besar memiliki orang tua dengan rambut keriting pula. Faktor yang kedua, faktor lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal membentuk kebiasaan dan keterampilan tertentu pada seseorang. Misalnya, anak yang tumbuh di daerah pegunungan biasanya lebih terampil memanjat dan berburu dibandingkan dengan anak yang tinggal di daerah pantai. Faktor yang ketiga yaitu faktor kebiasaan. Kebiasaan yang terbentuk sejak kecil mempengaruhi minat dan keterampilan seseorang. Sebagai contohnya, anak yang sering diajak berlatih basket oleh orang tuanya yang merupakan pemain basket biasanya akan memiliki ketertarikan dan keterampilan bermain basket yang lebih baik.
Nah, terdapat dua kasus, yaitu kasus pertama, Ferdinand sesungguhnya berasal dari keluarga miskin. Kedua orang tuanya hanyalah petani kecil yang penghasilannya pas-pasan. Tetapi karena takut tidak dihargai teman-temannya, ia memaksa orang tuanya untuk memberinya pakaian yang bermerek, bahkan menuntut uang jajan yang banyak. Kasus yang kedua ialah Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapornya sejak SD selalu bagus. Tetapi setiap kali bercermin, ia merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya. Merasa ia warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan teman-temannya. Itulah sebabnya di sekolah ia jarang bergaul dengan teman-temannya yang lain. Berdasarkan kasus tersebut, kita dapat melihat sikap positif dan sikap negatif dalam perbedaan kasus tersebut. Sifat positif yang kita dapat yaitu Maria itu sesungguhnya anak yang pandai. Nilai rapornya sejak SD selalu bagus. Dan sifat negatif yang dapat kita lihat dari kasus tersebut ialah Ferdinand tidak menerima kondisi keluarganya yang hidup dalam kesederhanaan dan tidak menghargai jeripaya orang tuanya sehingga petani kecil. Yang kedua, Maria merasa wajahnya tidak secantik teman-temannya dan merasa warna kulitnya terlalu gelap dibandingkan mereka. Nah, teman-teman, setelah beberapa slide yang telah kita lihat dan kita dengarkan, saatnya kita akan menutup kegiatan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas waktu yang Engkau berikan untuk belajar hari ini. Bimbinglah kami untuk menghargai keunikan diri dan saling mendukung satu sama lain. Semoga pelajaran yang kami terima menginspirasi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mencintai sesama. Semua ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada materi yang kedua. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ini, ada baiknya kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah, kami datang kepadamu dengan penuh syukur atas kesempatan untuk belajar tentang penciptaan yang Engkau lakukan. Terima kasih karena Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupamu. Bimbinglah kami saat ini kami menggali kisah penciptaan manusia dalam kisah Kejadian. Ajarilah kami untuk memenuhi makna dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami sebagai ciptaan-Mu. Semoga setiap pelajaran hari ini dapat memperdalam iman dan rasa syukur kami kepadamu. Kami serahkan kegiatan ini ke dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, saat ini terdapat ayat kitab suci yang akan kita dalami pada pertemuan yang kedua ini. Ayat sucinya yang terdapat pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, gagasan menarik apa saja yang kalian temukan dari kutipan tersebut berkaitan dengan penciptaan perempuan dan laki-laki? Yang kedua,
Apa artinya manusia serupa dan segambar dengan Allah? Yang ketiga, apa yang dilakukan Allah kepada manusia setelah Ia menciptakannya? Yang keempat, apakah ciptaan Allah selain manusia dalam kitab suci juga disebut serupa dan segambar? Kalau demikian, apa maknanya? Yang kelima, apakah semua manusia itu citra Allah? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, maka kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Yang pertama, dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia, baik perempuan maupun laki-laki, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi, segambar dan serupa dengan Allah tersebut bukan dalam arti fisik jasmani, sebab Allah adalah roh. Yang kedua, manusia segambar dan serupa dengan Allah terutama dalam pikiran dan kehendak. Pikiran dan kehendak Allah itu kasih yang tertuju demi keselamatan dan kebahagiaan manusia dan seluruh ciptaannya. Manusia dipanggil untuk mampu memancarkan pribadi Allah yang penuh kasih kepada manusia dan segenap ciptaannya dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan sehari-hari. Yang ketiga, sejauh tertulis dalam kitab suci, istilah segambar dan serupa Allah itu tidak ditujukan kepada semua ciptaan Allah. Hanya manusialah yang segambar dan serupa dengan Allah atau citra Allah. Yang keempat, semua manusia, baik perempuan maupun laki-laki, adalah citra Allah. Mereka dikasihi Allah, berharga di mata Allah. Allah mempunyai rencana pada masing-masing diri kita yang tidak kita ketahui. Semua manusia tanpa kecuali dan apapun keadaannya harus dihormati dan dikasihi. Merendahkan martabat mereka atau menghina mereka sama artinya dengan merendahkan Allah sendiri sebagai penciptanya. Yang kelima, manusia tidak saja diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi ia juga diberkati oleh Allah. Dengan demikian, manusia bukanlah sesuatu melainkan seseorang. Ia pribadi yang sangat berharga di mata Allah. Berkat akal budi dan kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada dirinya, manusia bisa berelasi dengan Allah secara istimewa. Ia menjadi partner Allah. Yang keenam, sebagai partner Allah, manusia diberi tugas untuk bertambah banyak dan menguasai ciptaan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kedudukan istimewa di antara ciptaan Allah lainnya. Ia memiliki martabat ilahi yang membuat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ciptaan lainnya. Yang ketujuh, tetapi karena penugasan itu berasal dari Allah, maka dalam menjalankan tugas menguasai ciptaan Allah itu, ia harus melakukannya sesuai dengan kehendak Allah. Karena diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Maka marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita ini dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas pelajaran hari ini. Melalui firman-Mu, kami diingatkan akan keagungan-Mu dan martabat kami sebagai citra Allah. Bimbinglah kami agar selalu memuliakan nama-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.